Begini Pak Aziz, saya mau meminta izin untuk menyampaikan sosialisasi kepada guru-guru di SMA Teguh Umar mengenai budaya positif di sekolah. Jadi sebetulnya budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita. Nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materi yang besok akan saya sampaikan. Oh iya, besok pas rapat nih, jadi bisa sampaikan. Yang pertama tujuannya nanti ya, teman-teman kenapa harus ada materi kali ini supaya teman-teman bisa mendapat wawasan. Harapannya sih bisa diterapkan karena kita itu kelemahan penerapan dipersiapkan baik-baiknya supaya menyenangkan capaian nanti. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk sedikit memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini mengikuti program guru penggerak. Jadi memang baru 2 bulan, nanti akan dilanjutkan di bulan Maret hingga bulan Juli. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz Mustafa selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya menyempatkan sedikit materi ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini mungkin sudah Bapak Ibu terapkan di kelas ya, walaupun mungkin baru tahu oh nanti ternyata yang saya lakukan ini toh istilahnya gitu. Jadi di sini saya menyampaikan tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah kita nanti di SMA Teguh Umar Semarang. Next. Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya disiplin positif di SMA Teguh Umar Semarang. Next. Ini ada bukan sedikit, lumayan. Ada 7 modul yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon keikhlasannya karena minimal 60 menit begitu Bapak Ibu. Namun nanti kita melihat apakah selesainya juga semoga pas 60 menit gitu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jika Bapak Ibu sampun menyelesaikan materi topik di PMM, Platform Merdeka Mengajar, itu ada topik ini. Jadi ini sudah disampaikan di PMM sebenarnya. Jadi saya hanya sedikit mengingatkan begitu ya Bapak Ibu. Next. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mohon izin kepada Bapak Ibu, coba Bapak Ibu semuanya membayangkan ada sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menggenggam sesuatu itu. Cobi mohon izin dapat menggenggam tangannya. Di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, menurut Bapak Ibu masing-masing. Pak Indra, bila saya meminta Pak Indra untuk membuka genggaman tangan Pak Indra, apakah Pak Indra akan membukanya? Tidak. Tidak. Bu Anjar,
apabila saya meminta Bu Anjar membuka genggaman tangan Bu Anjar, jika Bu Anjar tidak mau membukanya, saya akan memberikan hukuman kepada Bu Anjar. Apakah akan dibuka genggamannya? Tidak. Pak Budi, jika saya meminta Pak Budi untuk membuka genggaman tangannya, jika Pak Budi mau membuka, nanti saya berikan hadiah. Apakah Pak Budi mau membuka genggaman tangannya? Kalau cuma membuka tidak apa-apa, kalau diminta tidak boleh. Membuka tidak apa-apa, diminta tidak boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya bisa dari ilustrasi kecil yang sudah kita lakukan, kira-kira kesimpulannya apa tentang teori kontrol akan diri? Ada yang bisa menyampaikan? Nih Pak Budi. Kalau kita mampu mengontrol diri kita sendiri atau kita mampu bertindak atas diri kita sendiri, maka pengaruh apapun yang diberikan dari luar, baik itu berupa hukuman, baik itu berupa penghargaan, baik itu berupa ancaman dan sebagainya, tidak akan berpengaruh terhadap diri kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Mau ada ancaman dari luar, mau ada diiming-imingi hadiah dari luar, namun diri kita lah sendiri yang berhak untuk mengontrol, mau membuka, mau menutup, tetap diri kita sendiri yang berhak untuk menentukan itu semua. Next. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, beliau meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, terkadang kita ingin mengontrol anak didik kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inginnya semuanya manut, semuanya tertib, seperti itu. Namun tidak bisa semua anak itu menyetujui apa yang kita inginkan. Jikapun mereka mau dikontrol, berarti mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Sering kita menemui anak yang misalnya bandel, tidak mau dikontrol, nah berarti dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, alih-alih menguatkan karakter yang baik, bisa saja karakter yang muncul pada anak itu adalah karakter yang negatif. Misalnya, guru sering membuat anak merasa bersalah karena dia tidak mengerjakan tugas, ucapan-ucapan yang kita sampaikan, ucapan yang negatif, sehingga anak bukannya malah merasa termotivasi, tapi dia malah merasa rendah diri, dia merasa semakin minder, takut, seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini contohnya memberikan hadiah, seperti tadi, memberikan hadiah. Kemarin saya sempat melakukan eksperimen Bapak Ibu di kelas 10-4, kelasnya Bu Malika. Jadi setelah anak membaca surat Abasa saat itu, saya meminta mereka mengartikan artinya itu membahas tentang apa, simpulannya. Saya minta mereka baca dulu artinya, lalu disimpulkan. Yang sudah menulis silahkan maju menyampaikan ke depan. Surat Abasa ini mengartikan, menceritakan tentang apa. Saya tunggu lama, tidak ada yang mau maju. Kemudian ada satu anak yang maju, si Raffi saat itu. Raffi itu ya, dia mau maju. Kemudian saya tunggu lagi, lama sekali tidak ada yang maju. Kemudian ada anak yang bertanya, Bu, apakah ini dinilai begitu? Saya mengatakan tidak. Kemudian ada anak yang bercelutuk bilang, aku gak mau maju, gak dapat nilai, gak dinilai. Nah, kemudian setelah saya menunggu cukup lama, itu dari 33 anak sepertinya itu tidak ada setengah yang mau maju Bapak Ibu.
Nah, ini membuktikan bahwa anak termotivasi karena ada iming-iming hadiah nilai. Kalau dilihat ini baik atau tidak nih Bapak Ibu? Tidak nih, kurang baik karena anak mau melakukan sesuatu karena ada iming-iming dari luar. Kalau tidak dia tidak mau melakukan itu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik orang seumuran maupun orang dewasa tidak mempunyai hak untuk memaksa orang lain. Next. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, dari perubahan paradigma stimulus respon yang sering kita temui, alangkah baiknya diganti menjadi teori kontrol. Karena apa? Dalam stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memukul rata sama semua anak itu berpandangan sama sesuai yang kita inginkan. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda masing-masing anak. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahkan tidak cukup untuk sampai meminta maaf. Sebenarnya dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang dilakukan anak, baik itu buruk, baik itu pasti mereka memiliki tujuan. Kemungkinan kalau anak-anak melakukan hal buruk, itu karena dia ingin diperhatikan, atau mungkin di rumah kurang kasih sayang, sehingga dia melampiaskan di sekolah gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Next. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, berikan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang atau win-win solution. Maksudnya di sini jika kita memberikan hukuman kepada anak, anak akan merasa dia kalah sedangkan gurunya menang karena berhasil menghukum. Sedangkan kalau berpikir menang-menang, guru bisa memperbaiki kesalahan anak, anak tidak merasa dihukum, dia bisa berpikir ke depan bagaimana saya memperbaiki kesalahan saya. Tentu saja ini juga melihat karakter anak ya Bapak Ibu, karena jika di lapangan memang tidak bisa semua anak diperlakukan seperti itu. Itu nanti kita lihat selanjutnya. Next. Selanjutnya ada disiplin positif. Jika kita mendengar kata disiplin dalam budaya kita, itu berarti kepatuhan, ya ketidaknyamanan mungkin. Sedangkan dalam disiplin positif itu berarti penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita semua berharap anak-anak itu bisa disiplin tanpa ada tiga itu. Namun memang ini tidak bisa secara instan Bapak Ibu, butuh proses, butuh waktu agar anak bisa menumbuhkan jiwa disiplin positif ini. Apalagi kita sudah menghadapi anak SMA di mana notabene karakternya itu sudah terbentuk dari SD SMP-nya, mungkin kebiasaan-kebiasaannya SMA. Kita kalau mau merubah itu memang cukup ekstra begitu ya. Next. Ini ada konsep disiplin identitas gagal, yaitu dengan diberikan hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman itu termasuk identitas gagal? Karena menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, dan membuat murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, seperti yang sudah saya lakukan eksperimen itu.
Kedua, merusak hubungan, sifat iri, anak yang tidak diberikan hadiah dia merasa iri begitu. Menghukum dengan sistem ranking, maksudnya di sini kurang baik memang jika menyampaikan ranking 1 sampai terakhir di depan kelas. Jadi untuk anak-anak yang ranking terakhir itu memang dia nanti akan merasa mungkin malu begitu atau rendah diri seperti itu. Next. Sedangkan ini adalah konsep disiplin identitas berhasil, yaitu memberikan konsekuensi dan restitusi. Bedanya kalau konsekuensi itu sudah ditentukan dari awal, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, maka hukumanmu harus seperti ini. Sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu anak diminta untuk banyak pertanyaan yang kita sampaikan ke anak. Jadi bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Seperti itu, anak dituntut untuk berpikir. Konsekuensi identitas berhasil yang pertama penguatan jangka pendek. Kedua, masih perlu monitoring apakah anak ini sudah disiplin atau belum, masih perlu dipantau. Ketiga, murid menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu merenungi kesalahan karena kesepakatannya sudah dibuat di awal. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Apa itu restitusi? Tadi kita sudah berbicara restitusi. Restitusi menurut Gosen, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya tanpa ada intimidasi yang lainnya itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika anak melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dan kembali ke kelompoknya. Jadi tidak malah dijauhi teman-temannya, tapi dia bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan menguatkan fokusnya pada solusi. Next. Selanjutnya ada modul motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri adalah dorongan yang muncul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada dua macam motivasi ya Bapak Ibu, yang dari luar namanya ekstrinsik, yang dari dalam intrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul ada dua, yaitu karena adanya hukuman tadi dan karena ada penghargaan. Anak mau disiplin karena takut dihukum, berarti ini motivasinya dari luar. Anak mau maju kalau dikasih nilai, berarti ini juga motivasi dari luar. Sedangkan motivasi dari dalam itu karena dia menghargai nilai kebajikan dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Ya, dalam diri seseorang, seperti yang tadi disampaikan Pak Budi, semua orang itu mempunyai hati nurani. Ya, anak-anak kita itu semuanya mempunyai hati nurani, sehingga dia harus menghargai nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sudah ada pada dirinya. Menghargai orang lain, menghormati, itu termasuk kebajikan diri sendiri. Nah, ini tugas kita bersama untuk menumbuhkan anak agar dia lebih bisa menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan yang ada. Memang butuh proses gitu nih Bapak. Next. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi, gitu ya Pak Indra. Pak Indra mantap-mantap sudah belajar di PMM. 5 kebutuhan ini harus dipenuhi karena jika satu saja tidak terpenuhi, itu bisa mengganggu proses pembelajaran anak. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya apa Bapak Ibu? Makan,
tidur, minum, istirahat, dan kawan-kawan. kawan-kawan. Rumah juga nggih, kemarin anak kita si Hanif terkena bencana banjir bandang, itu kan berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya terganggu sehingga dia tidak bisa berangkat sekolah. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Anak-anak kita kalau di rumah itu kurang cinta dan kasih sayang, di sekolah kemungkinan dia akan mencari hal tersebut ya. Namun yang ditakutkan dia mencarinya dengan cara yang salah gitu. Mencari perhatian dari gurunya namun dengan cara-cara yang salah gitu. Nah, ini berarti kemungkinan kebutuhan cinta dan kasih sayangnya di rumah kurang terpenuhi. Asal dulu ya.
Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Monggo kalau mau membuat kopi, sepertinya suara saya terlalu lembut sehingga pada ngantuk. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini anak-anak di kelas terkadang kalau mendengarkan gurunya berbicara, duduk itu tidak betah ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa anak yang pengen jalan-jalan terus itu. Nah ini jiwa kebebasannya mungkin meronta-ronta. Meronta-ronta. Dia ingin sana kemari tidak betah untuk duduk saja begitu. Kita bisa memenuhi kebutuhan kebebasan ini dengan permainan saat pembelajaran yang tidak membuat anak hanya duduk saja, dengan permainan yang bisa membuat dia bergerak ke sana kemari. Bisa juga pembelajaran di luar kelas, ya itu juga bisa. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan tentu saja dalam pembelajaran kita juga berharap bisa menyenangkan sehingga anak tidak sepaneng, anak tidak gimana ya, kalau ada kesenangan guyon-guyonan itu kan juga bisa membuat anak lebih tertarik, lebih rileks dalam menerima pembelajaran. Terakhir adalah kekuasaan. Ada beberapa anak yang mempunyai jiwa-jiwa kekuasaan, ingin memimpin teman-temannya mungkin ya. Nah ini bisa kita fasilitasi dengan membentuk kelompok, dia bisa menjadi ketuanya, kemudian dia bisa mengeluarkan jiwa-jiwa kekuasaan memimpin teman-temannya dalam berdiskusi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib untuk dipenuhi Bapak Ibu, sehingga bisa membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. Next. Nah ini contoh yang sudah saya lakukan di kelas, ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangan anak. Ada suaranya tidak ya? Nah ini saya sedikit memberikan permainan tebak kata baku. Sebenarnya ini sangat sederhana, tapi ternyata anak sangat bersemangat begitu. Padahal ini ya hanya seperti itu, tapi ternyata respon anak sangat luar biasa. Mereka bersemangat karena merasa ada sesuatu yang baru di pembelajarannya mungkin. Nah ini anak saya beri tebakan memilih kata baku gitu. Ini sama ini kata bakunya yang mana gitu. Nah ini ada testimoni dari anak, saya ambil 2 menurut Andini dan Nafila. Mereka sama-sama tertarik dan menyenangkan karena lebih masuk karena memperhatikan teman-teman atau tidaknya. Menurut Nafila, perasaan saya senang sekali dan seru dalam bermain tebak kata baku dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bisa mengasah otak untuk menentukan kata-kata baku. Ini juga bisa mungkin diterapkan di mapel lain. Saat ada pertanyaan, anak berbaris, kemudian diberi pertanyaan satu-satu seperti itu. Sebenarnya sudah viral juga di TikTok ya. Ya, jadi bisa kita terapkan di kelas. Next. Nah, sedangkan ini kemarin adalah contoh pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup di salah satu siswa kita, Hanif. Kita memberikan bantuan, berharap Hanif bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa kembali bersekolah. Sebentar Bu. Yeah. Ini kan nanti yang menikmati bukan kita, ini kalau diupload ya. Iya. Ini diberi tanda panah Pak Jayhani dikasih panah, ini siswa saya dulu. Oh. Iya siap, nanti di PPT-nya bisa nanti diedit. biar orang lain membaca ini kunjungan Anaknya apa. yang mana? Diberikan keterangan gitu. Ya. Siap Pak Pram, terima kasih. Next. Nah, ini adalah materi yang paling saya suka. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Kenapa saya menyukai ini? Karena ternyata saya mulai sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini kurang baik ya, menjadi teman. Ternyata terlalu dekat juga kurang baik ya untuk murid. Terus memberikan rasa bersalah, kamu gak kasihan sama ibu
ibu itu juga ternyata salah seperti itu. Nah, ini adalah proses ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru senior di sini sudah melalui tahapan ini dan sudah menuju ke manajer. Namun untuk saya, seperti saya guru-guru yang setengah muda atau guru-guru muda seperti Pak Indra, Bu Anjar, Dewi, kita nanti melihat saya ini di posisi mana gitu. Next. Nah, ada 5 ya Bapak Ibu posisi guru itu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling bagus adalah manajer. Posisi guru sebagai penghukum, apa yang guru biasanya lakukan yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hasilnya anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan mungkin berbohong. Karena saya di kelas saya itu juga ada anak yang suka menyalahkan temannya, padahal temannya itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tiba-tiba dia itu menyalahkan temannya karena dia mungkin takut dihukum. Nah, seperti itu. Siswa berkata mungkin kemungkinan ya Bapak Ibu, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Ini kemungkinan yang anak sampaikan setelah dihukum. Akibatnya apa? Anak bisa saja mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini guru lakukan itu biasanya ada kata bagaimana? Ada yang bisa menyontohkan mungkin dari Bapak Ibu? Apa kata-kata yang diucapkan guru untuk membuat rasa bersalah anaknya? Pastinya. Kamu sudah tahu belum? Bagaimana mungkin Pak Budi? Terpakrak. Kamu sudah tahu belum? Mengapa kamu datang terlambat? Sudah tahu belum kesalahanmu? Itu nggih. Masuk jam berapa? Kamu sudah tahu belum masuknya jam berapa? Ini kan sudah terlambat. Kamu dengar bel atau tidak? Nanti ibu susah ngajarnya, diulangi lagi kalau kamu seperti ini. Itu kan mungkin anak jadi merasa bersalah. Mungkin Pak Indra ada contoh lain? Mungkin ini sebagai wali kelas kan ada anak wali yang bermasalah. Mungkin Kamu lagi kamu lagi. nah, kamu kok gitu? Kamu apa gak kasihan sama saya? Saya bikin guru loh. Iya, kamu kok gitu, kamu gak kasihan sama saya. Saya Saya sudah mati-matian bela kamu. Nah, ini termasuk itu. ya itu bisa ya. Siapa lagi mungkin Bapak Ibu yang memberikan contoh? Fitri, Pak Reza, Bu Ita. Ya jadi seperti itu nggih. Jadi kata-kata yang diucapkan guru itu membuat anak merasa bersalah. Kamu jangan seperti ini, ibu tuh capek ngurusin kamu, murid ibu itu gak kamu ajar gitu. Jadi kan anak jadi merasa bersalah. Hasilnya anak akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal, berbohong. Kemudian apa yang dikatakan, maafkan saya Bu. Hasilnya anak akan rendah diri. Mungkin dia, aduh saya sudah buat Pak Indra merasa bersalah, saya jadi dia rendah diri begitu. Selanjutnya adalah teman. Nah ini terlihat guru itu sangat akrab dengan anak-anak. Sebenarnya ini bagus nih Bapak Ibu akrab, namun mungkin ada batasannya. Guru membuat alasan-alasan untuk siswanya, ramah, membela. Nah, siapa Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan contoh kalimat yang menunjukkan dia berteman dengan muridnya? Pak Satrio, bisa? Aku lupa ya. Aku jangan lintang nih, Mak. Oh. Tulis mana tuh masa kecil. Ya mungkin bisa bagaimana Bapak Ibu seperti ini ya. Ya nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Hari ini ibu maafkan deh, besok jangan seperti itu lagi ya. Tapi sambil ramah, senyum-senyum seperti itu. Nah itu bisa menggambarkan teman. Membuat anak ketergantungan Bapak Ibu. Jadi anak itu mungkin akan ketergantungan dengan guru yang memposisikan dirinya sebagai teman.
Nanti kalau ketemu dengan guru lain yang mungkin tidak memposisikan diri sebagai teman, dia akan berbeda. Gitu. Siswa berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini apabila guru yang sudah terbiasa memposisikan diri menjadi teman, tiba-tiba mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Jadi anak, ya saya kira itu teman saya, ternyata kok begitu Bu. Ada rasa apa ya, ketergantungan itu tadi gitu. Anak menjadi lemah dan tidak mandiri karena bergantung pada gurunya, membuat kesalahan dimaafkan, kemudian terlalu dekat tadi gitu. Nah, yang keempat ada pemantau. Pemantau di sini biasanya guru memberikan konsekuensi pada anak-anak. Dari awal pembelajaran sudah ada konsekuensinya. Nanti di pelajaran ibu, kalau kamu melakukan kesalahan ini, berarti kamu harus ini hukumannya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu 2 kali mengerjakannya. Nah, ini sudah ada konsekuensi di awal. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, itu dia langsung sudah tahu, oh aku gak ngerjain PR nih, berarti aku langsung ngerjain 2 kali. Berarti biasanya guru bertanya, apa yang kamu lakukan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Anak sudah tahu di awal konsekuensinya. Siswa akan berkata, berapa banyak poin yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini karena anak sudah tahu di awal. Misalnya tidak mengerjakan PR tadi, berarti berapa halaman yang harus saya tulis, Bu? Sudah tahu. Akibatnya menitik beratkan pada akibat atau hadiah. Yang terakhir ini yang kita usahakan untuk bisa berada di posisi ini, yaitu adalah manajer. Ini saya masih belajar nih Bapak Ibu, walaupun kadang masih kembali lagi ke posisi pembuku, membuat rasa bersalah teman gitu. Namun idealnya adalah di posisi manajer. Di posisi manajer ini guru banyak bertanya gitu Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang telat. Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Kedepannya apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Nah, jadi anak akan berpikir ke depan, apa yang akan dia lakukan ya agar aku tidak telat ya. Jadi bukan guru yang menentukan keputusan anak, tapi anaklah yang menentukan keputusan pada dirinya sendiri akan melakukan apa agar tidak terlambat. Nah, siswa akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini Bu, Pak? Dan anak akan mengevaluasi dirinya tentang kesalahan yang sudah dilakukan. Memang ini mencerminkan sepertinya gurunya sabar sekali gitu Bapak Ibu. Ya, kita melihat kondisi juga, gitu, melihat karakter anak juga. Mungkin ada anak yang bisa seperti ini, mungkin tapi kalau sudah keterlaluan, sudah diingatkan, tidak bisa ya nanti ada mungkin tindakan untuk menguatkan anak tersebut. Next, ini saya berikan satu contoh penerapan. Kasusnya murid tidak mengerjakan PR. Guru pembuku akan mengatakan, kerjakan PR kamu di tengah lapangan. Membuat rasa bersalah, Bu Guru kecewa sama kamu. Berapa kali lagi kamu akan mengulangi hal ini? Sebagai teman, ayolah besok harus tertib lagi ya. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, hal apa yang kamu lakukan, hal apa yang kamu langgar, apa konsekuensinya, sudah ada konsekuensinya di awal. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Ini contoh kalimat yang diucapkan
dari 5 posisi kontrol guru mengenai kasus murid tidak mengerjakan PR. Next. Nah, ini ada contoh pertanyaan Bapak Ibu. Dari pertanyaan nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Betul, Bapak, penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Teman. Keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pantau, John Pantau. Penghukum, dia penghukum Bapak Ibu, dia menjudge gitu. Kamu itu selalu yang terakhir. Padahal potensi anak berbeda-beda. Next. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini ada sedikit pertanyaan pemantik. Jika Bapak Ibu guru berkendara menggunakan helm, itu karena apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, betul. Jika musim corona kemarin Bapak Ibu menggunakan masker, itu untuk alasan apa? Safety, kesehatan. Itu sudah kita yakini ya Bapak Ibu dalam diri kita. Oh, kalau aku pakai helm naik motor berarti karena polisi gitu. karena Pak polisi. Ya, ada mungkin anak yang juga berpendapat seperti itu. Namun tujuan utamanya adalah keselamatan. Pakai masker untuk kesehatan. Kalau kita sudah yakin tanpa ada hukuman, tanpa ada hadiah, itu sudah dengan sendirinya melakukan hal itu. Nah, itu yang kita harapkan bersama-sama ada pada anak-anak. Next. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa tahu maknanya itu untuk apa. Saya sekolah, saya wudhu pakai sendal itu untuk apa? Nah, anak harus dijelaskan, oh untuk menjaga kesucian masjid. Jadi gitu, seperti yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa tahu makna tujuan mulia di baliknya. Jadi jika di kelas kita, misalnya kita membuat peraturan kelas, kita harus menjelaskan untuk apa sih dibuat ini, tidak hanya langsung dibuat, anak tidak tahu untuk apa kegunaannya. Jadi kalau mereka tidak tahu, tidak akan muncul keyakinan dalam dirinya. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan dalam dirinya bisa bertanggung jawab atau solidaritas gitu. Hadir di sekolah minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinannya berkomitmen menghargai orang lain, terutama menghargai gurunya yang mengajar di kelas itu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti dia harus yakin adanya keselamatan di situ, menghormati orang lain. Next. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 15 melalui aplikasi Canva, kemudian dicetak dan ditempel di mading. Saya cukup agak jelas biar anak kalau hanya ditulis bersolidaritas, menghormati, mungkin dia kurang bisa memahami, jadi agak kalimatnya agak saya perjelas begitu. Ada peduli terhadap sesama teman, menjaga solidaritas, menerapkan sikap saling peduli, berkata sopan, melaksanakan sholat berjamaah.
sepertinya di kelasnya Pak Indra juga sudah membuat ya. Saya lihat di mading ada kata-kata positif di belakang, itu juga bisa merujuk pada keyakinan kelas. Mungkin bisa wali kelas yang lain juga bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas di kelasnya yang harus dilaksanakan, bisa ditempel di madingnya sehingga anak bisa selain menambah keindahan mading juga bisa menambah manfaatnya. Next. Nah, ini respon kelas saya setelah membuat keyakinan kelas itu. Mereka berharap apa yang sudah ditulis itu bisa diterapkan, tidak hanya ditulis saja kemudian lupa begitu. Next. Selanjutnya, ini sepertinya yang terakhir, ada segitiga restitusi. Ini juga ada nih di PMM Minggu Dwi, segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri menurut dosen tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Apa saja dalam segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah stabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan semua, gitu Bapak Ibu, bergantung kesalahan anak. Nah, kalau kesalahannya ringan, ya tidak perlu distabilkan identitasnya, langsung validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Namun jika mungkin kesalahannya cukup berat, bisa ketiga-tiganya ini dilaksanakan. Next. Nah, ini yang pertama adalah stabilkan identitas yang bisa kita sampaikan ke anak. Contoh misalnya dia melakukan kesalahan, dia tidak mengerjakan tugas misalnya. Nah, untuk menstabilkan identitasnya, ya kamu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini sabar sekali gitu ya Bapak Ibu. Jadi ditanya dulu, distabilkan dulu identitasnya. Sebenarnya tidak kamu saja Nang yang sudah melakukan kesalahan ini, ada kok yang lain gitu, agar dia juga merasa tidak dia sendiri yang pernah melakukan kesalahan itu. Yang kedua, validasi tindakan salah. Nah, kamu tentu punya alasan di balik semua ini. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Nanti anak akan bercerita kenapa dia melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Mungkin ada nggak cara yang lain? Selain kamu melakukan kesalahan ini, ada nggak hal yang lebih positif yang bisa kamu lakukan? Ditanya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tentunya memang harus sudah dibuat terlebih dahulu di kelas Bapak Ibu, sehingga kita bisa menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kan sudah disepakati di awal ya keyakinannya apa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi selain itu juga membuat anak berpikir mungkin untuk menyelesaikan masalah ini apa yang kamu lakukan tadi, seperti posisi manajer di awal tadi. Ini adalah segitiga restitusi yang coba bisa kita terapkan jika anak melakukan kesalahan di pelajaran kita. Bisa coba kita terapkan bagaimana nanti responnya anak-anak gitu nih Bapak Ibu. Jadi tidak langsung konsekuensinya apa atau hukumannya apa, tidak langsung seperti itu, tapi coba kita terapkan. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas. Ini sudah saya upload di YouTube sebagai tugas saya juga, demonstrasi kontekstual modul 1.4. Ada dua, ini lewat YouTube Bu Dewi, bisa dibuka YouTube-nya karena kalau di sini kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Meizul Aristika. Jadi di sini ada dua angkatan kasus yang saya angkat. Yang pertama saat anak telat, yaitu di sini adalah si Karin di kelas saya. Itu tanpa rencana sebenarnya Bapak Ibu, dia memang telat saat itu, saat pelajaran saya. Langsung saya coba restitusi, tapi karena direkam ya, mungkin dia juga agak grogi. Direkam itu jadi dia ya Bu ya bisa diplay. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi. Selamat menonton. Prostitusi Beda jauh. Ini skenario kasus pertama, ada Karin dan saya. Kenapa dia terlambat seperti itu? Ini skenario-nya saya buat setelah praktik karena dadakan. Karin, bagaimana perasaanmu setelah kamu membuat video tadi? Ini skenario kasus yang kedua. Kalau ini saya skenario Bapak Ibu kasusnya yaitu Bardito, saya dan Sinaya. Jadi ceritanya Bardito bermain bola kemudian memecahkan vas bunga milik Naya. Nah, saya pas gitu. Ini boleh terus. Iya Pak. Saya memberdayakan saya dulu, nanti mungkin kelas-kelas lain diajak syuting juga. Jadi sumpah pun di depan ya.
Di sini ceritanya Ferdi itu bermain bola, terus mengenai Fortnite sampai pecah. Akhirnya saya menanyakan, apakah itu keyakinanmu? Tidak Bu, tidak mungkin saya melakukan dengan sengaja merusak barang orang lain. Ya, saya menanyakan Barito, bagaimana kamu agar bisa memperbaiki kesalahan ini? Bisakah membeli yang baru? Barito bilang tidak punya uang. Gitu. Lalu saya, bagaimana biar bisa kamu mengganti tapi tidak perlu beli yang baru? Dia akan membuat dari kaleng bekas dan dicat menggunakan sisa cat seni budaya, biar lebih estetik. Nah ya, Barito, coba jelaskan perasaan kalian setelah mengikuti pengambilan. Yaitu contoh yang satu kisah nyata, yang satu memang saya skenario begitu untuk penerapan restitusi berdasarkan masalah yang dilakukan oleh anak. Bisa kembali ke slide tuh. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di akhir ya dari yang sudah saya sampaikan. Ini tidak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai PMM bagi Bapak Ibu yang sudah selesai di topik disiplin positifnya, bisa menginput, membuat aksi nyata. Apa yang bisa dibuat? Yang pertama membuat keyakinan kelas, yaitu tadi mungkin Bapak Ibu wali kelas yang belum membuat keyakinan kelas bisa diterapkan di kelasnya, itu juga bisa menjadi aksi nyata. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Mungkin saat menemukan anak melakukan kesalahan bisa diterapkan langkah-langkah segitiga restitusinya itu, kemudian dibuat laporannya lewat PDF sehingga bisa diunggah di aksi nyata. Kemudian praktik posisi control manager juga mencoba menerapkan dirinya sebagai manajer diterapkan pada anak. Kemudian jangan lupa dokumentasinya dalam bentuk PDF dan bisa dijadikan aksi nyata. Yang terakhir, praktik identifikasi kebutuhan dasar murid. Tadi ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar murid? 5. Nah, bisa diidentifikasi, mungkin dia melakukan kesalahan karena apa? Di rumah dia kekurangan salah satu kebutuhan dasarnya, entah itu kasih sayang, kebebasan, dan yang lain. Sebagai penutup, saya meminta 1 atau 2 Bapak Ibu yang mau menyampaikan hasil tadi yang sedikit ilmu yang bisa saya sharing begitu. Monggo, siapa yang mau memberikan mungkin saran untuk saya atau kedepannya apa yang bisa dilakukan untuk perubahan di SMA Tokomar ini. Monggo, sinten? Bu Nurjul, oh Pak Indra ya. Monggo Pak Indra. Maju mawon Pak Indra. Biar sorot. Ini sepatunya harusnya seperti ini kalau di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bahasanya ya, menanggapi berarti ya Bu ya, terkait dengan tadi paparan yang sudah Ibu jelaskan. Saya juga tertarik dengan materi itu posisi kontrol guru, restitusi maksudnya. Idealnya kita memang sebagai manajer ya Bu ya, cuman dalam penerapannya apakah kita bisa konsisten untuk menjadi seorang manajer, melihat juga tentu SDM dari kita kan bervariasi ya kan ya Bu ya, tidak semuanya bisa mengerti apa yang kita ingin mereka pikirkan juga. Apakah kita boleh berpindah posisi dari manajer mungkin sebagai teman atau menjadi penghukum? Apakah itu boleh seperti itu? Sekiranya? Ini bertanya sih juga. Ini boleh ditanggapi kan ya? Baiklah. Saya juga penasaran dengan hal seperti itu ya, karena dalam praktek mengajar tentu saja ada anak-anak yang mungkin tidak bisa diberitahu secara lisan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Mungkin Bapak Ibu, Bu Asri, yes. Sini aja kok gak sepakat nih. Oh, gitu. Terima kasih. Sebenarnya saya tadi kurang pendapat Pak Indra tadi, restitusi dilaksanakan dengan berpindah dari manajer menjadi mungkin teman atau mantau. Nah, apalagi SDM yang ada di rumah kita, saya bukan berpindah, tapi memakai semua yang lima-limanya, sehingga di satu kejadian kita anak-anak ya kita pakai menghukum, pakai membuat rasa bersalah, membuat teman, mantau dan manajer, tapi konsentrasinya disesuaikan. Contoh, ketika kita memberitahu si Andaru, anak sekolah 2 yang santun, pinter, manut dan sebagainya, ketika dia terlambat kita bisa pakai manajer, tapi juga kita perlu pakai yang menghukum, karena biar dia sadar bahwa oh ternyata terlambat dan boleh karena ini dan ini. Nah, ketika kita bertemu dengan Karim, kita juga pakai satu trik aja juga nggak bisa, kita juga mungkin kita pakai yang teman dulu supaya dia care dengan kita. Setelah dia care, kita masuk ke yang satu menghukum. Setelah itu baru kita masuk yang ke manajer. Kalau saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asri. Berarti kita melihat karakter dulu nggih. Anaknya, mungkin kita kalau anak seperti ini bisanya menggunakan apa? Kita selami dulu teman. Nanti kalau sudah mulai itu kita pemantau, lanjut ke manajer. Oke, terima kasih Bu Asri. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau berpendapat atau mungkin berbeda pendapatnya, boleh. Bapak. Sini aja ya. Saya pikir ini sudah mewakili 3 generasi ya, generasi milenial, generasi menengah, dan generasi usur. Makanya itu kadang pemahamannya rada lola. Dari tadi saya sama Bu Tami aku dimarahi Bu Tami, 5 posisi kontrol prostitusi itu apa? Restitusi, oh restitusi. Jadi ini daya tangkap yang berbeda. Tadi sudah disinggung Bu Asri. Memang sebuah paradigma baru itu sangat ideal ketika kita seorang guru itu akan menerapkan diri kita pada posisi di manajerial atau manajer. Namun perlu kita atau mungkin kita perlu sadari atau kita pahami bahwa siswa kita itu sangat heterogen, dari latar belakang, dari culture, dari ekonomi, dari apa. Mungkin ada dari berangkat keluarga yang memiliki kedamaian, kesejahteraan, budaya baik, itu kan kita langsung jadi manajer bisa, atau turun level di pemantau bisa. Tetapi kalau itu di situ keluarga itu sudah maaf, ada suatu konflik dulu, itu begitu manajer malah hilang, dia tidak tahu tanggung jawabnya. Saya sependapat dengan apa yang saya Bu Asri, memang idealnya kita pada posisi nomor 5, tetapi karena situasional kita bisa mengaplikasikan, mengkolekkan
berbagai macam disiplin posisi kontrol ini, kapan kita bisa menjadi teman, kapan kita bisa menjadi pemantau. Kasusnya begini, ini saya langsung ambil contoh seorang guru yang praktik di lapangan dengan siswanya kok seolah-olah akrab banget gitu, bahkan bicara pun sudah tidak ada ganggu. Ini menurut saya nggak pas. Jadi saking dekatnya dengan gurunya ngomong bahasa Jawa ngupo itu sudah nggak pas menurut saya loh, karena mungkin saya sudah terlalu unsur ya. Jadi etikanya perlu diterapkan. Tetapi ada anak yang saat kita diajak bicara bahasa Jawa, dia jawabnya tetap sopan, berarti dia sudah tahu posisinya. Ini saya sependapat bahwa posisi kontrol seorang guru itu tetap harus melakukan prosentase, kapan kita menjadi pemantau, kapan kita jadi manajer, kapan kita menjadi pembuk, terlepas mengurangi hak siswa. Itu aja Bu, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Saya boleh. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang sangat bagus yang baru yang sudah disampaikan oleh Bu Sela. Artinya sebuah ilmu yang sudah di-share itu akan bermanfaat kalau memang ilmu sudah kita terapkan. Mana yang bisa diterapkan di Bapak Ibu sekalian kaitannya entah di pembelajarannya, entah di komunikasinya. Saya rasa ini sebuah ilmu yang patut kita bisa terapkan di keadaan sehari-hari. Dan harapannya ya ini terjadi seperti ini loh. Kayak seperti refleksi panjenengan saat tadi mengajar, ada videonya, bisa di-share di Bapak Ibu guru sehingga ada tanggapan dan sebagainya. Mungkin jadi motivasi kita untuk melakukan yang seperti itu atau yang lebih lagi. Jadi mungkin bisa video ini bisa diberikan ke Bapak Ibu guru, di-share sehingga ya minim kita materi baru itu. Berarti saya harus seperti ini ya. Jadi harapannya monggo Bapak Ibu saling berbagi untuk meningkatkan kualitas kita secara individu maupun secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Oke, ada apa lagi? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas masukan, saran dari Bapak Ibu tadi menerapkan posisi kontrol guru. Mungkin memang idealnya manajer, semoga bisa diterapkan ke anak-anak kita dengan tadi sudah dicukupi dulu kebutuhan dasarnya, dibuat dulu keyakinannya. Jadi setelah anak itu mendapatkan itu diharapkan bisa kita terapkan sebagai manajer. Tapi kalau masih tetap belum bisa, nah baru ada alternatif lain yang itu sebenarnya pilihan ya. Itu tuh pilihan terakhir kalau memang sudah tidak bisa ya, berarti harus melakukan posisi kontrol yang lain. Tapi kita coba setelah upaya-upaya tadi, keyakinan memenuhi kebutuhan dasar sudah dilaksanakan, kita upayakan dulu manajer. Kalau masih tidak bisa, ya apalah gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa juga PMM-nya dibuka karena itu materinya sangat bagus. Ini salah satu materi di bawah juga Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau bisa video itu dipelajari karena sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai pengajar. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Kita berkolaborasi, berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.